Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini teman-temannya? Coba ditengok. Depan, belakang, kanan, kiri, ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kelas berapa ini? Kelas 7A. Kelas 7A. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat pada pagi hari ini. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, teman-teman sudah bersemangat, sudah berdoa. Kita lanjut ke materi pada pagi hari ini. Siapa yang masih ingat kemarin kita minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks berita, betul sekali. Apa itu teks berita? Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Ya, teks berita yaitu sebuah teks yang memuat informasi tentang kejadian di suatu wilayah atau di sebuah negara, kejadian pada waktu itu atau kemarin atau minggu lalu, begitu. Betul sekali, betul. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu, yaitu teks berita. Nah, pada pagi hari ini yaitu materi kita pada pagi hari ini yaitu struktur berita. Struktur teks berita, yaitu struktur teks berita memiliki fungsi sebagai kerangka untuk membantu teks berita, untuk membentuk sebuah teks berita. Struktur teks berita memiliki peran penting karena dapat menyatukan berbagai unsur berita menjadi satu, menjadi utuh begitu. Jadi di dalam sebuah teks berita itu adanya struktur berita. Struktur berita itu berfungsi untuk membentuk sebuah teks berita. Struktur teks berita itu sangat penting di dalam sebuah teks berita. Di dalam struktur teks berita juga ada beberapa bagian, yaitu yang pertama judul. Yang pertama judul. Judul berfungsi untuk apa ya? Judul merupakan salah satu dari teks berita yang dilihat pertama kali oleh si pembaca, yaitu berfungsi untuk menarik perhatian si pembaca untuk membaca isinya. Jadi yang pertama dilihat adalah judulnya dulu. Judulnya menarik nih. Jadi si pembaca tersebut akan tertarik kepada isinya tersebut. Nah, yang pertama tadi apa? Judul, betul sekali. Nah, yang kedua yaitu kepala berita atau teras berita. Kepala berita atau teras berita. Kepala berita atau teras berita mempunyai lingkup pembahasan yang lebih besar. Nah, berarti banyak sekali informasi yang bisa disuguhkan pada kepala berita ini. Kepala berita biasanya memuat rangkuman tentang informasi penting. Nah, jadi tadi setelah membaca judul, kita ke kepala berita, yaitu memuat informasi penting di dalam teks berita tersebut. Nah, oke, yang pertama tadi apa? Judul, betul, judul berita. Yang kedua, kepala berita. Nah, sekarang yang ketiga yaitu tubuh berita atau body, tubuhnya berita. Tubuh berita atau badan berita merupakan inti dari teks berita. Inti dari sebuah teks berita, intinya berada di badannya, berada di tubuh beritanya.
Pada bagian ini, penulis atau reporter berita menuliskan tentang penjelasan atau informasi yang disampaikan secara rinci pada kepala berita. Tadi di kepala berita dituliskan, membuat informasi-informasinya. Nah, di sini di tubuh berita dijelaskan kembali informasi yang disampaikan di kepala berita tersebut. Di tubuh beritanya dijelaskan kembali apa yang ada di kepala berita tadi. Oke, yang pertama tadi judul berita, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir, yang keempat yaitu ekor berita. Ekor berita memuat informasi-informasi tambahan. Nah, jadi ada 4 struktur dalam teks berita. Yang pertama yaitu judul. Judul berita berfungsi untuk menarik si pembaca untuk melihat apa yang ada di dalam sebuah teks berita tersebut. Yang kedua yaitu kepala berita. Kepala berita memuat informasi-informasi penting tentang teks berita tersebut. Nah, di kepala berita ini juga penentu seorang pembaca yaitu hendak melanjutkan atau tidak aktivitas membaca beritanya tersebut. Nah, yang ketiga badan berita atau tubuh berita. Nah, di tubuh berita ini diinformasikan yaitu 5W 1H. Nah, di sini tambahan informasinya yaitu kapan, di mana kejadian tersebut. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu ekor berita. Nah, ekor berita ini memuat informasi tambahan. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 struktur dalam teks berita. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.